Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Hidayat. Saya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Hukum dan Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama terkait ilmu hukum sebagai ilmu SUI generis. Ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif. Nah, dengan merumuskan format-format penelitian hukum yang dilatar belakangi oleh metode penelitian ilmu sosial yang notabene adalah penelitian empiris. Sehingga ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang memaksa format penelitian ilmu sosial dan penelitian hukum normatif, diantaranya perumusan masalah dengan kata bagaimana, seberapa jauh, dan lain-lainnya. Yang kedua, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Nah, untuk selanjutnya itu ada yang dinamakan kayak pendekatan dari sudut pandang teori hukum. Nah, dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas 3 lapisan utama. Yang pertama itu ada yang dinamakannya dogmatik hukum. Yang kedua ada yang dinamakan teori hukum. Yang ketiga ada yang dinamakan filsafat hukum. Nah, terus ada juga yang terkait falsafah. Ada yang dinamakan falsafah ilmu. Jadi falsafah ilmu ini membedakan ilmu dari 2 sudut pandang, yaitu pandangan positivistik yang melahirkan ilmu empiris, dan pandangan normatif yang melahirkan ilmu normatif. Nah, ada juga yang menurut terminologi ilmu hukum. Jadi ilmu hukum ini secara istilah itu dengan kajian yang bersifat empiris. Cuman kenyataannya ilmu hukum adalah kajian yang lebih bersifat normatif. Nah, terus ada juga yang dinamakan jenis ilmu hukum. Jadi ilmu hukum ini ada 2 jenis. Yang pertama ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Nah, terus ada juga yang dinamakan lapisan ilmu hukum. Nah, lapisan ilmu hukum ini ada 4 bagian. Nah, lapisan ilmu hukum ini terdiri dari filsafat hukum, terus teori hukum, dan dogmatik hukum, dan yang terakhir ada praktik hukum. Oke, di materi yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kaidah hukum dan bahasa hukum. Nah, yang pertama itu dari yang kaidah hukum. Apa sih kaidah hukum itu? Jadi kaidah hukum itu kayak peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang, dan berlakukannya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara. Nah, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Nah, kaidah hukum ini itu bersifatnya mengikat. Dia ini kayak sifatnya itu mengikat dan memaksa. Artinya, seseorang hendak melakukan perbuatan X, maka tidak ia harus mentaati kaidah-kaidah hukum tertentu yang berhubungan dengan perbuatan X. Nah, selanjutnya ada juga kaidah
hukum dalam kayak sejenis pidana tambahan. Apa itu? Itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada pencabutan hak-hak tertentu, yang kedua ada perampasan barang-barang tertentu, yang ketiga ada pengumuman putusan hakim. Nah, kita juga harus tahu tugas kaidah hakim itu seperti apa. Tujuan kaidah hukum adalah kedamaian. Jadi tujuan awalnya itu adalah nggak lain dan nggak bukan, yaitu kedamaian. Yang dimaksud kedamaian adalah keadaan di mana terhadap keserasian antara nilai ketertiban ekstrem antara pribadi dengan nilai ketentraman atau ketenangan inten pribadi. Nah, ada juga yang disebut kayak esensi kaidah hukum. Apa itu esensi kaidah hukum? Jadi esensi kaidah hukum itu membatasi atau mematoki, bukan memaksa. Sebab hukum itu sendiri dapat dilanggar dan tidak dapat melakukan paksaan. Itu dia. Nah, ada juga di sini kayak tanda-tanda penyataan kaidah hukum. Jadi ada 2 tanda-tanda penyataan kaidah hukum, yaitu yang pertama ada yang sifatnya berwujud dan sifatnya tidak berwujud. Nah, apa yang sifatnya berwujud? Yang bersifatnya berwujud itu seperti bahan-bahan resmi tertulis, kayak undang-undang, kayak vonis, kayak akte atau surat otentik. Ada juga kayak rambu-rambu lalu lintas, benda-benda, kayak kebiasaan dalam kurung kebiasaan memberi tip. Nah, itu yang sifatnya berwujud. Ada juga yang sifatnya tidak berwujud. Sifatnya tidak berwujud seperti kayak bunyi suara, hikmat kata-kata, dan perintah-perintah yang bersifatnya lisan. Itu dia. Yang selanjutnya ada yang dinamakan pengertian bahasa hukum. Nah, apa sih bahasa hukum itu apa? Nah, bahasa hukum itu kayak bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun, dikarenakan bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaan ia harus tetap terang, monosemantik, dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia. Sebagai bagian dari bahasa Indonesia, bahasa hukum selayaknya juga mengikuti kaidah bahasa Indonesia secara umum. Nah, ada juga yang disebut kayak hubungan antara kaidah hukum dan bahasa hukum. Nah, kaidah hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan bahasa hukum. Hubungan tersebut terletak pada bahasa hukum yang terdapat dalam aturan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahasa hukum tentunya memiliki kekhasan yang sangat melekat pada bunyi dari suatu kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menyusun rencana peraturan perundang-undangan tersebut, bahasa hukum merupakan suatu hal yang utama karena bahasa hukum yang harus dapat memberi kejelasan dari setiap pasal yang tercantum dalam aturan tersebut. Nah, ada juga kayak asumsi. Nah, asumsi itu kayak yang pertama itu kayak pernyataan yang kebenarannya secara empiris dapat dibuktikan. Nah, makna asumsi yang kedua itu kayak pernyataan-pernyataan yang berperan sebagai titik tolak untuk mempelajari suatu gejala atau hubungan di antara variabel.
Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait logika hukum. Nah, jadi ada yang dinamakan konsep dan secara jelas atau secara bahasa dalam logika hukum, konsep adalah pemikiran abstrak. Jadi pemikiran banyak orang terkait konsep itu tersebut yang dipakai untuk mengklasifikasikan atau menggolongkan, biasanya ditunjukkan dengan sebuah istilah serta susunan kata, sedangkan makna secara jelas atau secara istilah bahasa Latin adalah itu terminus atau peristilahan, ilmu tentang istilah dan penggunaannya. Maka logika secara etimologi berasal dari kata Yunani, yaitu logik atau kata sifat. Nah, dan kata bendanya adalah logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang ditukarkan lewat kata dinyatakan dalam bahasa, atau yang lebih sederhana yakni perkataan sebagai manifestasi pemikiran manusia. Nah, ada juga logika hukum dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum atau perjanjian transaksi perdagangan dan lain-lain, ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum seperti pidana, perdata, ataupun administratif, dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Nah, logika hukum juga berfungsi sebagai suatu metode untuk meneliti kebenaran atau ketetapan dari suatu penalaran, sedangkan penalaran adalah suatu bentuk dari pemikiran. Nah, mungkin itu aja. Baik, di materi yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penalaran hukum. Nah, konsep dan secara istilah dalam penalaran hukum, legal reasoning adalah penalaran tentang hukum, yaitu kayak pencarian reason tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum. Nah, seseorang pengacara mengargumentasikan hukum, dan bagaimana seorang ahli hukum penalaran hukum. Nah, pengertian lain yang sering diberikan kepada legal reasoning adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum dalam kurung perjanjian transaksi perdagangan dan lain-lainnya, ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum dalam kurung pidana, kasus perdata, ataupun administratif. Nah, reasoning tentang putusan yang harus diambil oleh hakim dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan semua aspek dari pola dasar legal reasoning, terus akibat doktrin, dan lainnya. Hubungan antara konsep prosisi dan penalaran hukum untuk dapat berbuat lebih lanjut terhadap sesuatu, maka tindakan mengerti merupakan langkah awal yang perlu dilakukan. Nah, pengertian yang kabur itu pengertian yang dimaksud kayak isinya tidak dapat ditetapkan secara persis sehingga lingkupnya tidak jelas.
dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ditentukan bahwa peraturan daerah dapat dibatalkan jika bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi. Nah, ada juga jenis-jenis penalaran hukum. Nah, jenis-jenis penalaran hukum ini yang harus kita ketahui seperti halnya itu kayak adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika, atau dapat dikatakan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis, di mana berpikir logis di sini harus diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu, atau dengan kata lain menurut logika tertentu. Nah, yang kedua adanya sifat analitik dari proses berpikir manusia. Nah, yang selanjutnya yang harus kita ketahui ialah hakikat penalaran. Hakikat sama dengan kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya. Hakikatnya sama dengan sebenarnya. Sesungguhnya penalaran adalah sebuah proses mental di mana kita melalui akal budi bergerak dari apa yang telah kita ketahui menuju ke pengetahuan yang baru, hal yang belum kita ketahui. Di materi selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit terkait mazhab penalaran hukum. Nah, mazhab hukum alam. Nah, di sini ada salah satunya, itu ialah mazhab hukum alam. Nah, jadi dalam rangka filsafat teologis yang pandangannya melitik beratkan pada alam, sejumlah filosof Yunani kuno menarik konsekuensi-konsekuensi berkenaan dengan hakikat hukum, sehingga teori hukum mereka disebut teori hukum alam. Nah, teori hukum alam teologis, tokoh paling menonjol dari teori hukum alam teologis adalah Thomas Aquinas. Nah, Aquinas mengintegrasikan teori hukum alam klasik ke dalam ajaran gereja sebagai bagian dari filsafat hukumnya. Nah, teori hukum alam rasionalistis maksudnya. Tokoh teori hukum alam rasionalistis adalah salah satunya itu Hugo de Groot atau Grotius. Grotius ini menentang teori hukum alam teologis yang diajarkan oleh Thomas. Nah, ada juga aliran hukum positif analitis. Sejarah yang membahas secara komprehensif sistem positivisme hukum analitis adalah Autis mendefinisikan hukum sebagai suatu aturan yang ditentukan untuk membimbing makhluk berakal oleh makhluk berakal yang telah memiliki kekuatan mengalahkannya, sehingga karenanya hukum yang dipisahkan dari keadaan yang sebagai gantinya didasarkan pada ide hukum yang dipisahkan dari keadilan, dan sebagai gantinya didasarkan pada baik dan buruk, dilandaskan pada kekuatan yang tertinggi itu. Nah, yang kita harus ketahui juga bahwa ada yang dinamakannya positivisme pragmatik. Nah, jadi ini itu sebagai lawan dari
teori Austin adalah gerakan kaum realis Amerika yang disebut positisme pragmatis, yang mempelajari hukum sebagai karya-karya dan fungsinya, bukan sebagai yang tertulis di atas kertas. Hal ini merupakan suatu pendekatan pragmatis terhadap hukum yang mengarah pada akhir segala sesuatu, hasil dari akibat-akibatnya. Nah, mungkin yang selanjutnya ada juga dari kayak Jeremy Bentham, terus ada dari John Stuart Mill, terus ada juga dari Rudolf von Jering, dan lain-lain. Oke, baik. Di materi yang selanjutnya, mungkin ini materi terakhir yang akan saya sedikit jelaskan atau saya sedikit paparkan, yaitu mengenai analisa terhadap konsep-konsep hukum. Nah, yang harus kita ketahui ialah pengertian hak. Nah, pengertian hak ini memiliki arti secara umum. Pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Nah, pengertian hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Nah, unsur hak. Nah, James Winnickel yang menyatakan bahwa hak itu memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama itu pemilik hak. Yang kedua itu ruang lingkup penerapan hak. Yang ketiga itu pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Nah, ada juga kewajiban. Nah, kewajiban berasal dari kata wajib. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau diberikan melalui pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, ada juga yang terkait seperti halnya hubungan hukum. Nah, hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan atau hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi. Yang pertama itu kayak segi befogenheit atau kekuasaan atau kewenangan atau hak. Nah, dengan lawannya ialah kewajiban. Kayak kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum dalam kurung orang atau badan hukum dinamakan hak. Nah, hubungan hukum ini juga memiliki 3 unsur. Yang pertama, ada yang dinamakannya adanya orang-orang yang hak atau kewajiban saling berhadapan. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut. Nah, yang ketiga, adanya hubungan antara
pemilik hak dan pengembangan kewajiban atau adanya hubungan atau objek yang bersangkutan. Nah, syarat-syarat hubungan hukum adalah adanya dasar hukum, terus timbulnya peristiwa hukum. Nah, hanya dua itu saja. Ada juga yang dinamakan akibat hukum. Nah, akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum. Terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Nah, ada juga kayak peristiwa hukum, perbuatan hukum, ada juga perbuatan melawan hukum, dan lain sebagainya. Nah, yang harus kita ketahui juga terkait tanggung jawab hukum. Nah, ini harus kita ketahui. Tanggung jawab hukum berdasarkan definisi dari responsibility adalah kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya. Nah, mungkin itu yang harus kita sedikit ketahui terkait yang namanya tanggung jawab hukum. Mungkin itu aja. Terima kasih. Mungkin hanya itu paparan singkat yang saya bisa sampaikan. Kalau ada kesalahan kata ataupun lain sebagainya mohon dimaafkan karena ini sifatnya masih belajar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.